Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Nugroho, NIM 3220010, prodi jurusan Ilmu Hadis YIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah gambaran dari mini riset yang saya kembangkan untuk melengkapi tugas mata kuliah Peradaban Makkah Madinah Klasik yang diampu oleh beliau Dr. Taufikur Rahman MSc. Mini riset yang saya kembangkan ini berjudul Perdamaian Perspektif Sahih Al-Bukhari. Di sini saya memberikan sebuah rumusan masalah, yaitu apa dan bagaimana konsep perdamaian yang dapat kita pahami dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian faktor apa saja yang mendorong adanya perdamaian menurut kitab Sahih Al-Bukhari. Landasan teori saya yaitu tentu saja Al-Hadis Sahih Al-Bukhari sebagai acuan untuk memberi dan juga merangkai mini riset yang berjudul Perdamaian Perspektif Sahih Al-Bukhari ini. Kemudian tujuan dari mini riset ini yaitu memberikan gambaran, memberikan pengajaran kepada para audiens atau para pembaca mini riset nantinya tentang pentingnya sebuah perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan beragama. Pembahasannya yaitu yang pertama tentang pengertian dari perdamaian ini. Perdamaian adalah di mana kita merasa tentram dan di mana kita merasa nyaman tanpa adanya perselisihan dan juga permusuhan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa yang membunuh non-muslim yang terikat perjanjian dengan orang Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga bisa kita cium dari jarak 40 perjalanan selama di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW memberikan sebuah pandangan bahwa perdamaian itu adalah yang paling hakiki dalam kehidupan. Jika kita memiliki semua yang kita inginkan, namun kita tidak merasa damai dengan kehidupan kita, maka percuma saja. Kemudian konsepnya. Apa saja konsep dari perdamaian? Konsep perdamaian sendiri memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu adalah moderat atau tawasud. Kemudian tasamuh, toleransi. Kemudian tawazun, harmoni. Dan juga ta'adul, yaitu adil. Yang pertama, prinsip dari tawasud atau moderat, di mana kita harus berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Pastinya dalam menyikapi setiap perselisihan, dalam menyikapi setiap perbedaan pendapat, kita tidak bisa yang namanya langsung memihak ke kanan, tidak bisa langsung memihak ke kiri. Mencari jalan tengah atau mungkin bisa menggabungkan antara keduanya supaya terjalin komunikasi dan juga terjalin kesimpulan yang padu sehingga tidak menimbulkan yang namanya permusuhan. Kemudian konsep yang kedua yaitu adalah tawazun atau harmoni. Pastinya kita bisa menelaah lah. Jika kita merasa ada harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, terkhusus pada kehidupan beragama, kita akan merasa tentram. Mau ibadah tentram, mau bersabaria tentram, kemudian mau saling menyapa atau saling bercerita tentang apa yang kita rasakan, hati kita merasa tentram karena kita sudah terjalin chemistry, yaitu harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Lanjut di prinsip yang ketiga, yaitu ada juga prinsip ta'adul, yaitu adil, tidak memandang bulu, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu beda ras dengan kita, baik itu beda suku dengan kita, beda bahasa, beda budaya, dan lain sebagainya. Keadilan tidak pernah pandang bulu. Contoh saja, adil dalam hukum. Siapa yang salah, maka dia yang harus dihukum. Dan siapa yang benar, dialah yang harus kita angkat. Dalam menyikapi keadilan hukum ini sendiri, tidak ada pandang bulu. Hukum yang adil tidak berpacu pada siapa yang punya uang banyak, dialah yang harus diselamatkan, meskipun ia salah. Dan siapa yang tidak mempunyai uang, ia harus dijerumuskan ke dalam penjara. Ia harus dihukum, meskipun ia sebenarnya yang benar. Jadi ketika keadilan ini sudah merata, maka sudah pasti kehidupan bermasyarakat, tentunya sebagai umat beragama, akan menjadi lebih tentram dan lebih damai ke depannya. Nah, untuk melengkapi ketiga prinsip ini, perdamaian tidak akan terjalin jika tidak ada satu prinsip ini, yaitu prinsip tasamuh atau toleransi, di mana kita menghargai setiap perbedaan, kita bisa menerima perbedaan pendapat dari pendapat yang kita sampaikan oleh orang lain. Misalnya, dalam suatu kegiatan bermasyarakat, ada suatu pendapat yang berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan kita. Apa yang harus kita sikapi? Kita tidak boleh marah, dan kita tidak boleh yang namanya langsung tensi tinggi, langsung menggertak, dan lain sebagainya. Kita harus kepala dingin dan menerima. Karena sejatinya manusia diciptakan dengan pola pikirnya sendiri-sendiri. Dalam toleransi ini juga Rasulullah SAW memberikan sebuah contoh dari perdamaian antara Ansor, kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin saat berhijrah. Mereka berselisih siapa yang akan mendapat kursi atau mendapatkan kasih sayang yang pertama, mendapatkan perlakuan istimewa yang pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah kaum Ansor yang menolong para kaum Muhajirin dari hijrahnya, atau kaum Muhajirin yang mendampingi Rasulullah SAW ketika berhijrah? Ketika tercapai sebuah tidak ada yang namanya keputusan, tidak ada yang namanya kesimpulan, maka Rasulullah memberikan sikap, yaitu sikap toleransi, di mana semua pendapat yang berbeda dikumpulkan menjadi satu dan diubahlah menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yaitu tidak ada yang dijadikan sebagai dia yang pantas mendapatkan perlakuan istimewa, dan kaum ini adalah nomor 2 yang mendapatkan perlakuan istimewa. Ini memang benar-benar memberikan sebuah gambaran ya. Jadi mereka dua kaum ini, kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin, sama-sama akan mendapatkan sebuah perlakuan istimewa dari Nabi Muhammad SAW dengan jasanya masing-masing pastinya. Nah, di sisi lain ada prinsip perdamaian ini, maka pasti harus kita telaah lagi bahwa ada faktor pendorong yang menjadikan perdamaian ini akan semakin lebih hebat. Itu faktornya apa saja? Yang pertama, kalau menurut saya sendiri, faktor yang pertama yaitu adalah kemanusiaan. Satu alasan itu sudah cukup menjadi sebuah kesimpulan di sini. Nah, kemudian apa sih hasilnya nanti dari mini riset ini? Hasilnya yaitu tercipta pandangan umum dari masyarakat atau dari para audien nantinya,
tentang pentingnya perdamaian dalam kehidupan dan kerukunan umat beragama, umat bernegara, dan umat bermasyarakat. Setelah itu, yang saya ingin gapai di sini, dari mini riset yang saya kembangkan ini, akan tercipta sebuah rasa di mana kita ini harus mewujudkan sebuah perwujudan dari perdamaian. Bagaimana sih caranya damai dan bagaimana cara kita untuk berdamai? Itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang gambaran dari mini riset yang saya kembangkan ini dengan judul Perdamaian Perspektif Sahih Al-Bukhari. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Dwi Nugroho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.